Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashkura Demaswari Hendifa, NPM 719720168. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Di Malamku. Malamku, suara kodok bersahutan memecah keheningan dan kedamaian malam ini. Langit tampak berseri tanpa gumpalan awan yang menampakkan gemerlap bintang tersebar luas meramaikan suasana. Rembulan pun tak ingin kalah dengan cahayanya memperindah langit, membuat orang tak kuasa mengabaikan. Mereka seolah menghibur hati yang lara, menemani hati yang hampa, dan menciptakan senyuman dari kesederhanaan. Desiran angin malam ini seakan tak malu membelai halus kulitku. Ia membuatku tak mampu menggerakkan kaki sekedar mengambil baju hangat. Aroma teh celup dalam cangkir menyebar, memberi ketenangan, menjadi teman terbaikku selama bertahun-tahun di tiap malam. Kusesap perlahan, menikmati sensasi hangat menjalar di tubuh. Dentingan jam weker bulat coklat terus mengalun beriringan dengan suara pesan masuk di ponsel yang masih terabaikan olehku. Rasa sesak tercipta dari kepingan-kepingan kenangan yang selalu hadir tiap malam. Aku tak bisa berdamai dengan kenangan. Gejolak rindu akan memberontak, minta pelepasan. Rindu yang tak biasa, rindu yang teramat dalam, dan datang tanpa aku mau. Sungguh sesak, aku tak mampu lagi menahannya. Tetesan air mata berjatuhan, ku biarkan mengalir di pelupuk mata ini. Bibirku bergetar hingga menimbulkan isakan lirih yang teramat pedih hanya untuk dibayangkan ketika kamu mendengarnya. Seperti jam weker berteman baik dengan sinar matahari yang sudah lancang masuk di celah tirai jendela, mengusik kenyamananku untuk lekas bersiap. Tak butuh waktu lama, celana jeans dan kemeja serta sepatu kets cukup seorang Dita Zavera, mahasiswa yang mendapat beasiswa di salah satu kampus Surabaya ini, bersiap kuliah. Sederhana dengan polesan bedak serta lip balm sebagai pemanis. Hidup di keluarga yang sederhana dan hidup merantau cukup membuatku lebih menghargai hidup. Jarak yang kutempuh untuk kuliah sekitar 2 km. Aku menggunakan si hitam yang aku beli dengan uang tabunganku selama merantau. Selain hemat dan bisa digunakan sewaktu-waktu, bisa lebih mudah menyalip di kemacetan yang sering terjadi. Parkiran pagi ini lumayan penuh daripada biasanya. Aku terus berjalan, menghiraukan keramaian di depan mading, dan menuju gedung pertanian yang merupakan jurusan yang ku pilih sendiri. Vera, kumpulkan tugas temanmu di ruangan saya nanti. Pak Han, dosen tua pada mata kuliah agribisnis, sambil melihat padaku. Baik, Pak. Sudah terbiasa seperti ini. Tidak ada pilihan lain. Selain aku adalah anak beasiswa, jadi harus tetap bersabar agar tidak dicabut. Dering ponsel yang langsung aku angkat. Vera, kamu ada di mana? Kenapa baru diangkat? Aku mau ketemu. Kicau di seberang sana. Maaf,
aku baru selesai kuliah. Biasanya juga ketemu di kafe, ujarku malas mendengar kicaunya. Baiklah, aku juga mau ke sana sekarang. Oke, jawabku singkat. Mematikan sambungan telepon dan melangkah ke kafe Erita yang tak jauh dari tempat kuliahku. Aku melihat seorang perempuan dengan balutan dressnya bermain HP, dan ku tahu ia Naya Miranda, sahabat terbaikku dan teman terbaikku, tetap teh celup hangat. Aku langsung duduk di depannya tanpa mengatakan apapun, dan lihatlah, wajahnya lucu sekali. Sepertinya dia marah padaku karena semalam mengabaikan pesannya. Kamu kemana sih? Tadi malam kenapa gak balas pesan aku? Ujarnya cemberut. Hah, lucunya. Aku tertidur, dustaku. Tak mungkin aku mengatakan yang sebenarnya, atau dia akan mengoceh berhari-hari. Kamu belum melihat pesanku. Kita akan makan malam di rumah besok. Oh, lihat nanti deh, ujarku, membuka botol minum mineral yang selalu menjadi penghuni tasku selain berhemat sehat baik untuk tubuh. Kebiasaan, singkat banget. Aku gak mau tahu. Besok kamu datang ke rumah aku. Jelas, ujarnya, membuatku kaget dan tidak sengaja menumpahkan sedikit air ke bajuku. Astaga, kenapa tiba-tiba sekali? Biasa saja, gak perlu kaget gitu. Aku gak mau tahu, kamu harus hadir sama aku dan kita bareng ke sana. Mama udah kangen ketemu kamu. Seenaknya dia berkata dan pergi meninggalkanku yang memikirkannya. Suara Kina, pelayan kafe yang merupakan teman di tempat ini, menyadarkanku kembali ke dunia nyata. Aku harus ganti baju pelayan. Ya, aku bekerja sudah lama di kafe ini, yang merupakan kafe milik orang tua Naya, yang baik hati kepadaku. Seringkali aku sungkan, banyak sekali aku berhutang budi padanya. Gaji yang lumayan memenuhi kebutuhanku hingga aku bisa menabungnya. Jam waker menunjukkan pukul 9:30. Aku sudah berdiri di depan jendela kebiasaanku di malam hari. Tak lupa dengan secangkir teh celup terngiang dalam pikirku tentang makan malam itu. Setelah lulus, aku masih berteman baik dengan Naya. Rupanya kasur sudah memanggilku, namun aku masih enggan beranjak dari kenyamanan ini. Mungkin aku harus tidur lebih awal malam ini, mengingat besok pagi sekali ada kuliah. Segar sekali. Seharian di kampus, untung hari ini libur, tidak bekerja. Aku kaget sekali saat pintu kamar kos terbuka dan dengan entengnya Naya masuk dan menyuruhku bersiap. Sungguh keras kepala sekali. Dia sudah siap dengan dress mini di bawah lututnya dengan warna nude. Manis sekali. Nay, aku gak enak badan. Aku mau istirahat saja ya, ucapku memelas. Tak menghiraukannya yang langsung menarikku ke dalam mobilnya. Sudahlah, Fer. Mau sampai kapan kamu mau seperti ini? Aku sudah sering bilang, jangan lagi merendahkan dirimu lagi. Anggap saja kita keluargamu, ujarnya. Sepertinya dia serius kali ini. Aku hanya bisa pasrah mengikutinya. Kumainkan HP dengan santai serta menanggapi singkat Naya yang sedang menceritakan teman kuliahnya. Sungguh, aku berusaha tetap tenang. Meski di jantung terus berdegup tak karuan. Kulihat lagi penampilanku, jeans dan kaos lengan panjang longgar, dongker membuatku ingin kabur saja. Bagaimana jika teman-temannya malu melihatnya seperti ini? Mobil berhenti dan Naya menggandengku
turun di sebuah rumah yang lumayan besar, bertingkat semakin membuatku tak percaya diri. Suara berisik mulai terdengar di teras rumah. Kami melangkah masuk dan disambut oleh kedua orang tua Naya dengan baik, dan yang hadir hampir semua anggota keluarganya. "Vera, lama sekali kamu tidak ke rumah," seruan Tante Sony Ereta yang masih terlihat muda dan berkelas itu memelukku erat. Aku hanya menanggapinya dengan senyuman. Acara dimulai. Aku mengedarkan pandanganku melihat betapa luasnya rumah Naya walaupun aku sudah sering ke sini. Aku memilih tempat duduk di samping Leo, laki-laki bertubuh besar sepupu dari Naya itu tak berhenti makan. Kulihat sekeliling serta menyapa anggota keluarganya yang lainnya. 2 jam acara ini berlangsung. Begitu juga aku hanya memakan kue kecil dengan berhias permen kecil, sederhana namun enak rasanya. Acara berakhir dengan foto bersama dan masing-masing ada juga yang berselfie. Aku hanya menonton saja karena aku bukan termasuk anggota keluarganya. "Maaf terlambat semua, saya masih ada pekerjaan tadi." Suara yang menjadi penyebab sesak di dadaku. Aku tak berani sekedar melihatnya. Aku takut. Aku tak mampu berdiri di tengah keramaian ini. Aku tak sanggup. Hingga aku berpamitan pada Naya. Aku harus mengerjakan tugas yang sebenarnya tak pernah ada. Kembali aku merenung di antara kesunyian malam yang kelabu. Kehampaanlah yang hadir. 1 minggu setelah acara makan malam itu, seperti biasa, aku kembali dengan aktivitasku kembali. Suara teriakan Naya memenuhi kamar kosku ini. Selalu seperti itu, sungguh menyebalkan. Ini adalah hari Minggu, ingin aku bersantai di tempat tidurku. Suara ini bukan mimpi. Bagaimana bisa dia ada di sini bersama Naya? Aku menunduk, tak berani menatapnya lama. Sesak tak tertahankan menghampiriku begitu saja. "Vera, kamu juga ikut yuk, kita jalan-jalan. Kapan lagi kakakku ini tidak sibuk?" Yang benar saja aku berusaha menghindarinya selama bertahun-tahun, berharap perasaan itu lenyap. Aku tak menjawabnya. Aku hanya diam, mengontrol diriku agar tetap tenang. Aku tak mau mereka menyadarinya. "Ayolah Vera, aku mau kita jalan-jalan. Sudah lama kita tak bertemu," serunya memohon, membuatku tak enak menolak. Hingga aku hanya menganggukkan kepala dan bersiap dengan setelan favoritku. Percakapan hanya didominasi oleh Naya. Dia begitu senang dengan kembalinya kakaknya dari luar negeri. Aku tak menyangka dia akan kembali. "Bagaimana kuliah kalian?" Suara itu baru ku dengar lagi dan dari makan malam saat itu dan mampu membuatku bergetar. Ardanio Prayoga, seorang yang sudah dikenal masyarakat banyak dengan segala prestasinya, terutama kesuksesannya dalam usaha membuat perabotan, berawal dari hobi yang dirintisnya sejak masuk kuliah tanpa campur tangan orang tuanya. Kami menikmati perjalanan ini. Kurasa tidak, hanya aku merasa tak tenang. Bagaimana tidak? Sejak awal hingga kini perjalanan pulang seperti ada yang mengawasiku, membuat aku takut saja. Aku tak mengeluarkan sepatah kata pun padanya, hanya dengan Naya. Keheningan mulai mendera di dalam mobil dan Naya tertidur sejak 5 menit yang lalu. Pagi sekali, aku menyapu halaman dan dikejutkan dengan sosok yang berdiri di belakangku, yang tak tahu kapan ia tiba. Sungguh, aku tak berpikir
Mengapa dia kemari? Aku masih belum membangun kembali dinding pertahanan yang sempat runtuh. Aku mohon. Menghindar, tanyanya langsung membuatku hanya terdiam, memikirkan alasan yang tepat. Aku tak mau dia menyadarinya. Menghindar? Apa maksud kakak? Aku tidak mengerti, jawabku seolah tak mengerti. Kamu jelas tahu deh, kamu sengaja menghindarkan dari aku, ujarnya lagi dengan lantang, menyebut namaku dengan itu sejak dulu. Aku menoleh takut ada yang mendengarnya. Aku gak pernah menghindar, dan tolong, jangan bahas itu lagi. Aku tak kuasa menatap matanya, yang sama memancarkan kerinduan teramat dalam. Dialah sosok yang selalu aku rindukan, rasa yang akhirnya bertemu pada pemiliknya. Dia langsung pergi, meninggalkanku sendiri dengan menatap nanar punggungnya. Dia begitu dekat, tapi serasa jauh untuk digapai. Sore ini aku baru pulang dari kampus, tapi sebuah tangan menyeretku masuk ke mobil. Tak lain adalah Ardan. Dia menggenggam tanganku erat, tak mau melepas walaupun sebentar. Kami sampai di danau yang sering kita kunjungi. Kamu tahu apa yang aku rasakan jauh darimu. Dia menatapku dalam sekali. Aku hanya menggeleng dengan air mata yang runtuh dengan perlahan. Aku rindu dengan segala tentangmu, nih. Jadilah orang yang selalu menemaniku dalam segalanya, ujarnya lirih, syarat akan kerinduan dan ketakutan. Kamu tahu kita berbeda, itulah mengapa aku membuang semua tentangmu, ujarku dengan terisak. Jawab aku, apakah masih ada rasa rindu yang tersimpan di hatimu? Dia menghapus air mataku. Aku hanya terdiam. Faktanya, aku tak pernah bisa melupakannya dalam setiap malamku. Kamu tak bisa berbohong. Warna matamu masih tampak jelas. Jangan pernah pergi dari hidupku, Day. Aku tak sanggup. Kita akan mengatakan semuanya pada orang tuaku. Aku yakin mereka akan senang, ujarnya lagi dengan lembut, meyakinkanku. Tetap saja aku tak yakin. Kami pulang ke rumah Naya. Dia tak henti tersenyum manis. Sungguh, aku tak berani berharap indah nantinya. Aku sadar akan diriku seperti apa. Terlihat mobil papanya yang terparkir. Itu menandakan anggota keluarganya berkumpul. Aku semakin gugup. Dan dia mengeratkan genggamannya serta membisikkan kata jangan takut. Semua berkumpul di depan TV dan memandang kami berdua yang baru masuk. Aku hanya bersembunyi di balik punggungnya. Tanpa lama ia mengatakan aku adalah wanita yang telah lama di hatinya. Aku hanya bisa menunggu cemas respon mereka. Terlihat semua tertawa, membuat kami heran. Hingga mereka mengatakan bahwa mereka sudah lama tahu, hanya saja mereka sengaja membiarkan kami dalam kubangan rindu yang terdalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.